Halo Visioner, kembali lagi bersama saya Michael Will. Welcome to First Visio YouTube channel. Hari ini saya mau kasih tips program latihan untuk kamu yang baru mau mulai olahraga berlari. Nah, kenapa sih berlari? Karena lari itu olahraga yang simple. Kamu bisa ambil sepatu lari kalian dan mulai keluar berlari. Lari juga adalah olahraga yang baik untuk kesehatan jantung paru kalian, bisa juga untuk membakar kalori kalian dan meningkatkan mood kalian. Nah, olahraga yang baik idealnya punya rencana atau program sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal, atau benefit-benefit yang tadi bisa dicapai dengan maksimal. Dan yang paling penting, resiko cedera bisa ditekan seminimal mungkin. Terus gimana sih cara buat program lari untuk kalian masing-masing? Secara kan kemampuan setiap orang yang mau mulai lari beda-beda. Nah, di sini aku akan bagikan tips buat program lari kalian masing-masing buat kalian yang baru memulai. Nah, di sini kita akan membuat program latihan kalian masing-masing dengan menggunakan prinsip FITT, frekuensi, intensity, time, dan type. Nah, yang pertama itu frekuensi. Frekuensi ini maksudnya berapa kali atau berapa banyak kalian lari dalam seminggu. Penting untuk memulai dengan konsisten kebiasaan berlari kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan benefit dari berlari yang maksimal. Untuk kamu yang baru memulai, kamu bisa mulai menjadwalkan dan melakukan lari kalian sebanyak kira-kira 2-3 kali seminggu. Kira-kira di hari Senin, Rabu, atau Jumat, begitu contohnya. Sehingga kalian memiliki rest yang cukup atau recovery yang cukup dari hari lari kamu ke hari lari kamu berikutnya. Selanjutnya, intensity. Mungkin ketika kita mendengar lari, kita merasa harus mulai berlari dengan cepat. Tapi kita bisa mulai lari dengan tidak terburu-buru dan meningkatkan intensitas lari kita secara perlahan. Intensitas lari secara sederhana bisa kita bagi menjadi 3 zona, yaitu berjalan, jogging, dan berlari. Nah, kecepatan yang bisa kamu pilih, kamu bisa sesuaikan masing-masing buat kamu yang baru mau mulai. Kamu bisa sesuaikan kecepatan kamu dengan kecepatan yang masih menantang. Namun, kamu masih bisa berbicara atau ngobrol dengan nyaman. Selanjutnya, jika kamu mau lari kamu lebih terukur dengan effort yang lebih, kamu bisa menggunakan tracking melalui smartphone kamu atau smartwatch kamu. Kamu bisa catat kecepatan lari kamu. Biasanya ketika berlari menggunakan satuan menit per kilometer. Jadi berapa menit yang dibutuhkan untuk mencapai 1 kilometer. Lalu kamu juga bisa mencatat jarak lari kamu, dan kamu juga bisa mencatat heart rate kamu. Heart rate di sini dipengaruhi oleh intensity. Ketika kamu berlari lebih cepat, maka heart rate kamu akan naik lebih tinggi. Yang berikutnya adalah time. Time berarti berapa lama atau durasi lari yang kamu lakukan dalam 1 minggu. Menurut rekomendasi tahun 2008 Physical Activity Guidelines for American, dalam 1 minggu orang dewasa idealnya mengumpulkan waktu 150 menit untuk aktivitas fisik ringan seperti berjalan, atau 75 menit aktivitas fisik sedang sampai tinggi seperti jogging atau berlari. Maka jika kita kembali ke 2 komponen sebelumnya, frekuensi, jika kita mengambil frekuensi 3 kali seminggu dan kamu dapat melakukan intensitas sedang sampai tinggi seperti jogging atau lari, maka kamu dapat mengambil waktu untuk berlari dalam 1 kali larinya sekitar 30 menit untuk mencapai rekomendasi 75 menit aktivitas sedang sampai tinggi dalam 1 minggu. Atau jika kamu belum dapat melakukan intensitas sedang sampai tinggi jogging atau berlari, kamu juga bisa dapat melakukan intensitas rendah seperti berjalan dengan frekuensi dalam 1 minggu lebih banyak seperti 3-5 kali. Atau kamu bisa memperpanjang waktu
berjalan kamu dengan time-nya kamu panjangin. Komponen yang terakhir adalah type. Banyak tipe program lari yang memiliki tujuan masing-masing. Hari ini kita akan membahas tentang temporan, khususnya untuk pemula. Temporan khusus pemula akan kita bagi menjadi dua zona, yaitu jalan cepat dan jogging. Kalian bisa mengkombinasikan jalan cepat selama 1 menit dan jogging selama 1 menit. Kalian lakukan sebanyak 15 kali repetisi hingga menghasilkan total latihan kalian selama 30 menit. Jika kombinasi 1 menit berjalan cepat dan 1 menit jogging kalian rasa terlalu berat selama 30 menit, maka kalian bisa melakukan regress latihan atau penurunan latihan dengan melakukan jalan lebih lama. Contohnya kalian melakukan 2 menit jalan dan 1 menit jogging. Sehingga kalian ulang sebanyak 10 kali, maka kalian juga mendapatkan durasi selama 30 menit. Nah, sebaliknya jika kalian merasa 1 menit jalan cepat dan 1 menit jogging terlalu mudah, kalian bisa meningkatkan durasi berlari, seperti 2 menit berlari dan 1 menit jalan cepat. Atau kalian juga dapat meningkatkan kecepatan kalian, seperti kalian melakukan 1 menit jogging dan 1 menit jogging cepat. Nah, yang terakhir saya mau kasih tips sederhana buat kalian mulai lari. Yang pertama, pastikan tubuh kalian sehat dan siap untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, pastikan daerah dan alat-alat lari yang kalian gunakan aman untuk kalian. Yang terakhir, kalian bisa gunakan program yang tadi dan kalian sesuaikan untuk kalian masing-masing yang menantang untuk diri kalian dan lakukan secara konsisten. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe First Visio YouTube channel dan nyalakan notifikasinya. Saya Michael Will, sampai jumpa di video selanjutnya.